Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Nah, pembahasan ini ada 3 kelompok ya, teman-teman. Dalam pembahasan ini ada 3 kelompok. Sebentar. Yang pertama adalah definisi etika dakwah, dan pembahasan yang kedua adalah pentingnya etika dalam berdakwah, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk etika dakwah. Ini mencantumkan ayat dan tafsirnya. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Kak Ibna Nuzula. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih Kak Safira. Di sini saya akan membahas tentang definisi etika dakwah. Secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani, ethos atau dalam bentuk tunggal, atau taeta atau jamak. Kata ethos memiliki arti tempat tinggal, padang rumput, kandang, adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak, taeta artinya adat, kebiasaan. Sehingga etika berarti bertindak atas dasar moralitas atau selaras dengan patokan moral yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Menurut Ahmad Haris Zubair, istilah etika sering diidentikan dengan susila atau sansekerta. Su yang berarti lebih baik dan sila yang berarti dasar-dasar prinsip serta aturan hidup. Jadi, susila memiliki arti prinsip, dasar, atau aturan hidup yang lebih baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika memiliki arti yang pertama ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, memiliki arti kumpulan asa atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Dan yang ketiga, memiliki arti nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi, etika adalah nilai-nilai kebaikan yang tumbuh selama kehidupan manusia. Dan nilai-nilai tersebut menjadi norma dan aturan yang harus dipatuhi. Pelanggaran terhadap aturan tersebut berdampak pada munculnya sanksi yang akan diterima. Dakwah secara harfiah berarti mengajak atau menyeru. Dakwah merupakan salah satu dari istilah keagamaan yang telah banyak disalahgunakan, baik fungsi maupun hakikatnya. Dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya, kata dakwah diartikan antara lain propaganda yang mempunyai. Sementara dakwah dalam istilah agama Islam konotasinya selalu tunggal dan positif, yakni mengajak kepada peningkatan ibadah dan pengabdian kepada Sang Khalik dalam arti yang luas. Fazlur Rahman dalam Major Themes of the Quran menyatakan tidak diragukan lagi bahwa tujuan sentral Al-Quran adalah untuk menciptakan sebuah tata sosial yang mantap dalam hidup di muka bumi yang adil dan diasaskan pada etika. Etika sebagai fondasi masyarakat yang memerlukan panduan dan kontekstualisasi sesuai perkembangan manusia. Etika dalam berdakwah bisa diartikan sebagai kode etik dakwah, yakni aturan main bagi dai terkait nilai etis dalam dakwah, yang mana merupakan moral dalam Islam yang muaranya adalah hati nurani yang berdasarkan pada akal ayun. Dalam membahas masalah etika dakwah, bukan masalah sepele atau itu membahasnya. Dalam soal dakwah, semua acuan kembali kepada keteladanan tunggal yang ditetapkan oleh Allah.
untuk dirujuki dalam menghadapi berbagai masalah hidup dan kehidupan, baik yang menyangkut duniawi maupun ukhrawi. Semua contoh yang terbaik itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 berikut ini, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Dakwah Islam sesuai nafas Al-Quran ini mengikuti Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena ternyata Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, seperti yang masyhur diriwayatkan dan akurat dalam Al-Hadis pada waktu yang sama. Al-Quran telah menetapkan keberadaan umat Muhammad adalah umat yang tengah-tengah moderat, karena seluruh ajarannya dari A hingga Z sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan yang kedua, pentingnya etika dalam berdakwah. Mempelajari etika bukan hanya mengetahui pandangan agar bertindak tepat dan baik, tetapi juga harus mempelajari dan mendorong kehendak agar dapat hidup suci dan menghasilkan kebaikan, kesempurnaan, dan bermanfaat bagi sesama. Etika mendorong agar kehendak manusia dapat berbuat baik. Hal ini dapat gagal manakala manusia tidak berhasil dalam menjaga kesucian jiwanya. Etika juga memberikan landasan moral dalam membangun tata susila terhadap semua sikap dan perilaku individu maupun kelompok dalam komunikasi. Dalam hal ini ialah dakwah. Etika komunikasi dibangun berdasarkan petunjuk Al-Quran. Islam mengajarkan bahwa berkomunikasi itu harus dilakukan secara beradab, penuh penghormatan, penghargaan terhadap orang yang diajak bicara, dan sebagainya. Tata cara bicara kepada orang lain itu misalnya harus membicarakan hal yang baik, menghindari kebatilan, perdebatan, pembicaraan dan permasalahan yang rumit, menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Jangan memuji diri sendiri dan jangan memuji orang lain dalam kebohongan. Dalam konteks Al-Quran, dakwah dapat diidentifikasikan sebagai panggilan atau aktualisasi iman yang terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-8. Al-Anfal ayat 8 ayat 24 ya. Pencerahan agama terdapat dalam Quran surat Ibrahim dan proses pemberdayaan, perlindungan dan pengadvokasikan terhadap semua elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan menuju kualitas khairu ummatin yang terdapat pada Quran surat Ali Imran. Ali Mustafa Yaakob mengatakan secara umum etika dakwah adalah etika Islam itu sendiri, di mana seorang dai sebagai seorang muslim yang dituntut untuk memiliki etika-etika yang terpuji dan menjauhkan dari perilaku yang tercela. Karena dakwah merupakan upaya untuk mempengaruhi orang lain, maka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik dai sendiri maupun pihak-pihak yang didakwai. Dakwah juga sebagai ilmu yang normatif yang bertujuan menghidupkan dan memberdayakan itu dapat dirumuskan dari semangat firman Allah surat Al-Anfal ayat 24 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dari ayat di atas menggarisbawahi dengan tegas bahwa dakwah yang dilakukan guna memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya itu bertujuan untuk lima yuhikum
yaitu menghidupkanmu. Dalam buku Fiqh Dakwah, Muhammad Nasir memahami ayat tersebut dengan mengatakan bukan panggilan yang merugikanmu, tetapi panggilan kepada kehidupan kamu, lahir dan batin. Maju setingkat demi setingkat menuju kemenangan dan kejayaan. Eh, Macam-macam etika dakwah menuju dakwah yang profesional, yaitu ada etika dalam keteladanan. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan Nabi Muhammad sebagai teladan yang baik bagi seorang muslim dalam kondisi terpuruknya. Nilai-nilai keteladanan, maka seorang dai diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan menunjukkan sikap keteladanan bagi umat. Seorang dai hendaknya dapat beristiqomah, memiliki prinsip yang teguh dalam kebenaran, dan terus menguatkan pemahaman keagamaannya. Dan keteladanan tersebut dapat tercermin dalam hidup pribadi, keluarga, dan pergaulan masyarakat luas. Dan yang kedua, etika dakwah dalam keikhlasan. Ikhlas adalah segala perbuatan yang dilakukan karena mengharapkan ridha Allah semata-mata. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seseorang yang ikhlas dalam melakukan perbuatan, tujuan, cita-cita, dan amalnya semata-mata itu karena Allah, dengan pengharapan bahwa Dia akan senantiasa menyertainya. Ikhlas manakala satu-satunya motif dibelakangi amal adalah untuk menyenangkan Allah. Inilah ikhlas yang paling tulus. Jika motif-motif itu adalah untuk menikmati kesenangan di surga atau menghindari hukuman di neraka, maka ikhlas seperti itu lebih rendah tingkatannya. Apalagi jika motifnya untuk keuntungan dunia, maka rusaklah keikhlasannya. Mencampur motif itu ada kalanya nyata dan kadang-kadang tersembunyi. Sering demikian sukar untuk diketahui sehingga si penganut merasa bahwa ia melakukan suatu amal hanya untuk menyenangkan Allah. Tapi nyatanya ia berbuat itu karena alasan yang lain. Seorang dai itu hendaklah menghindari pengharapan upah yang berlebihan karena dapat membatalkan dakwah lantaran nego dan tarif yang berlebihan. Dai hendaklah memiliki sikap ithar, lebih mementingkan kepada orang lain daripada dirinya. Dengan kebajikan ini, orang menahan diri dari yang diinginkan demi memberikan kepada orang lain yang menurut hematnya lebih berhak. Yang ketiga, C, etika dalam pluralisme agama. Keanekaragaman agama melahirkan berbagai persoalan, termasuk dakwah. Agama dengan misi-misi kebahagiaan bisa berubah menjadi sarana konflik jika masing-masing agama memiliki tafsiran yang eksklusif dari masing-masing agama. Pemeluk agama harus menjadikan misi dan dakwah agamanya dalam kompetisi yang sehat, tidak harus berkuar dengan berlebihan. Ini yang benar karena menarik simpati terkadang hanya melalui hal-hal yang kecil dan sepele. Inilah yang disebut dengan dakwah bilhal atau tingkah laku atau tindakan nyata. Lebih efektif dan berpengaruh daripada dakwah bilisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengembangkan pluralisme positif, tepatnya saat beliau merintis dakwah di Madinah yang beraneka ragam suku dan agama. Ia merancangkan, ia mencanangkan piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah untuk meningkat keamanan, persatuan, dan pertahanan dari berbagai gangguan. Dengan perjanjian yang merupakan manifesto politik yang penting ini, Nabi berhasil menyatukan penduduk Madinah yang berbeda agama dan beda suku. Terus yang keempat, D, etika dalam bertauhid.
Di zaman modern, umat banyak mengalami krisis moral, keteladanan, dan juga krisis tauhid. Kehidupan yang materialistis dan konsumtif memperarah problem masyarakat modern. Oleh sebab itu, penguatan pada tauhid merupakan sebuah keniscayaan. Nilai tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah tujuan, tempat bersandar, dan mengabdi. Dalam Al-Quran, Tuhan memberikan amanatnya kepada manusia, amanat yang tidak mampu dipikul oleh langit dan bumi. Terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Kedekatan manusia dengan Tuhan berdampak positif dan sebaliknya karena seseorang manusia tidak dapat memilih untuk menjadi suci semaunya, tetapi dapat mencapai kesucian moral melalui kekuasaan Tuhan. Sikap tauhid akan menghasilkan pribadi yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa ketergantungan kepada zat yang tunggal ini menyebabkan seseorang berani menghadapi tantangan hidup dengan penuh semangat dan bergairah. Setiap ujian dan tantangan akan dirasakannya sebagai kesempatan untuk membuktikan pengabdian kepadanya dengan penuh ikhlas. Mengisahkan Allah atau tauhid dengan menolak penyekutuan atau syirik terhadapnya merupakan doktrin terpenting yang mendominasi pemahaman-pemahaman dan ajaran-ajaran agama samawi. Hal ini juga merupakan asas segala macam ilmu dan ajaran ilahiyah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tidak seorang pun berbeda pendapat dalam pokok-pokok atau usul. Mereka semua mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi zatnya, perbuatan serta ibadah kepadanya. Dan yang kelima yaitu etika dalam politik. Hiruk pikuk dunia modern ini tidak terlepas dengan situasi politik di Indonesia yang menganut asas demokrasi Pancasila. Kondisi politik dari aspek keamanan cukup kondusif. Kegaduhan politik tidak menjadi bangsa ini mudah terpuruk. Konsep Bhinneka Tunggal Ika nampaknya cukup efektif sebagai perekat antar suku, golongan, dan agama untuk hidup rukun dalam naungan Pancasila. Namun, demikian banyak hal yang masih perlu dibenahi, mulai dari penegakan hukum, sistem pemerintahan yang bersih, serta sikap kewarganegaraan bagi para elit politiknya. Namun, jika elit tersebut tidak dapat memberikan contoh teladan yang baik, maka dapat menjadi bumerang bagi pengembangan dakwah. Maka ada pula tokoh-tokoh Islam yang tidak mau terjun kancah politik karena dianggap rentan sikap oportunis. Disinilah etika dakwah masuk dalam ranah politik. Usaha memingkai politik dalam etika dakwah dalam memandu para politikus agar tidak kebablasan. Politik tujuannya adalah kekuasaan, namun kekuasaan bukanlah ujung, tapi hendaklah dimaknai sebagai awal sebuah perjuangan. Perjuangan yang berhasil manakala ada keikhlasan, persatuan, dan persaudaraan. Dengan kesadaran modal dalam memaknai perjuangan politik, maka tatanan masyarakat yang adil dan makmur di bawah ridho ilahi dengan sendirinya akan tercapai. Pancasila sebagai landasan bernegara menurut Kunto bersifat teodemokrasi, yang mana kekuasaan itu dibatasi dari atas oleh Tuhan yang dalam Islam disebut syariah atau dharma dalam Hindu, dan dari bawah oleh rakyat. Terus yang keenam, etika dalam globalisasi. Harus modernisasi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan dunia semakin sempit tanpa sekat. Globalisasi menciptakan global village yang tanpa sekat. Fenomena tersebut memunculkan problem tersendiri dalam dakwah.
Di satu sisi, dakwah membantu dengan mudahnya komunikasi, namun di sisi lain, tantangan dakwah semakin berat. Formulasi dakwah yang tepat semakin mendesak untuk direalisasikan. Formasi tersebut tentunya mengacu pada etika global yang ada, agar format dakwah yang ada tidak keluar dari nilai etis internasional. Etika global menekankan perlu dikembangkannya komitmen umat manusia kepada budaya baru yang berwajah lebih manusiawi. Komitmen tersebut merupakan arah pasti yang dapat membimbing manusia menuju satu kemanusiaan, satu peradaban, satu masa depan. Arah-arah tersebut pasti mencakup yang pertama, komitmen terhadap budaya tanpa kekerasan dan penghormatan terhadap hidup. Komitmen tersebut yang dimaksud sebagai kerangka etik untuk mengeliminasi segala bentuk pemusuhan, kebencian, dan kekerasan, baik antar orang per orang maupun antar bangsa, suku bangsa, dan agama. Dalam bahasa agama, komitmen ini merupakan pengejawantahan dari pemerintah, yaitu jangan membunuh. Yang kedua, komitmen kepada budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil. Komitmen ini merupakan solusi etik terhadap segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia yang lain, kemiskinan dan kesenangan sosial ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Komitmen tersebut juga merupakan pengejawantahan dari pemerintah agama, yaitu jangan mencuri. Yang ketiga adalah komitmen kepada budaya toleransi dan kejujuran, yang mana prinsip etik yang paralel dengan ajaran agama, yaitu jangan bohong. Dimaksudkan sebagai antitesis terhadap kecurangan, kemunafikan, dan demagogi, terutama dalam bidang politik. Yang keempat yaitu komitmen kepada budaya persamaan dan kemitraan antara wanita dan pria. Nilai etika ini merupakan penjabaran terhadap perintah agama, yaitu jangan berzina, yang termanifestasi dalam berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi seksual dewasa ini. Quraisy berpendapat bahwa dalam rangka mewujudkan jembatan antara agama atau dakwah dan kehidupan kontemporer, maka ada 3 bidang yang menonjol yang mana ajaran agama dapat berperan. Yang pertama, untuk mewujudkan satu kekuatan pendorong bagi setiap pribadi dan masyarakat guna meningkatkan amal usaha dan kreasi mereka. Yang kedua, mewujudkan isolator antara pribadi-pribadi dan menghindari terjadinya penyelewengan. Dan yang ketiga, memelihara satu tingkat etik dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dan pembahasan yang ketiga, saya serahkan kepada rekan saya, Kak Safira. Silakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan ketiga dari pembahasan materi kali ini, yaitu bentuk-bentuk etika dakwah, ayat dan tafsirnya. Tidak panjang-panjang ya, saya sampaikan secukupnya saja dan teman-teman nanti bisa membaca keseluruhannya di makalah kami. Dakwah dalam lingkup agama merupakan sarana penyebarluasan dan sosialisasi. Kemerdekaan beragama hendaklah dipahami dan menjadi pegangan erat bagi juru dakwah. Dakwah adalah upaya penyebarluasan dan media informasi. Agama adalah pesan atau nasihat. Tidak ada paksaan dalam berdakwah. Dakwah dalam cara persuasif dan simpatik jauh lebih efektif. Keberhasilan atau kegagalan dakwah bukan tanggung jawab dai. Intervensi Tuhan berperan dalam perolehan hidayah. Kemudian, uslub bahasa
yang persuasif seperti kaulan baligho, kaulan layyina, kaulan maisuro, kaulan karima, kaulan sadida yang sesuai dengan objek dakwah juga hendaknya dipahami. Yang pertama kita akan membahas kaulan ma'rufah. Kaulan ma'rufah dapat diterjemahkan dengan ungkapan yang pantas. Gitu ya. Kaulan ma'rufah dapat diterjemahkan dengan ungkapan yang pantas. Kata ma'ruf berbentuk isim maf'ul yang berasal dari madinya arafa. Salah satu pengertian ma'ruf secara etimologis adalah al-khair atau al-ihsan yang berarti sesuatu yang baik-baik. Jadi kaulan ma'rufah mengandung pengertian perkataan atau ungkapan yang baik dan pantas, tidak hanya baik namun kemudian juga pantas. Dalam Al-Qur'an ungkapan kaulan ma'rufah ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 235, Al-Ahzab ayat 32, Al-Baqarah ayat 263, An-Nisa ayat 5 dan 8. Kemudian di sini kami akan mencantumkan Quran surah Al-Baqarah ayat 263 yang mana artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Berkomunikasi yang baik sebagaimana digambarkan ayat di atas adalah bagaimana seorang melakukan penolakan secara halus. Sementara maksud pemberian maaf di sini adalah sebagai bagaimana seseorang bisa memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari si peminta atau si penerima. Artinya, ajaran Islam mementingkan perasaan orang lain supaya jangan tersinggung oleh ungkapan yang tidak ma'ruf. Etika tersebut tentu akan lebih penting lagi jika dilihat dari sudut komunikasi publik yang jumlah mad'unya atau jumlah orang yang didakwahi itu bersifat massal atau umum. Gitu. Di antara beberapa implementasi kaulan ma'rufah dalam berdakwah, yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Seorang dai harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam setiap penyampaian dakwah. Ini mencakup penggunaan kata-kata yang sopan, tidak kasar, dan tidak menyakitkan hati audiens atau orang yang didakwahi. Kemudian yang kedua, menyesuaikan perkataan dengan norma-norma. Kebaikan dalam masyarakat, kaulan ma'rufah juga mengajarkan pentingnya menyesuaikan perkataan dengan norma-norma kebaikan yang diakui dalam masyarakat. Seorang dai harus memahami budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh audiensnya dan menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kebaikan dan kesantunan dalam perkataan. Kaulan ma'rufah juga mencakup menunjukkan kebaikan dan kesantunan dalam setiap perkataan. Seorang dai harus berusaha untuk selalu bersikap baik dan santun serta menunjukkan akhlak yang mulia dalam setiap interaksi dakwah. Yang keempat, menghindari perkataan yang menimbulkan fitnah atau permusuhan. Kaulan ma'rufah juga mengajarkan bagaimana pentingnya menghindari perkataan yang menimbulkan fitnah atau permusuhan. Seorang dai harus berhati-hati dalam memilih kata-kata agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik. Kemudian yang kedua, maksud saya kaulan karimah. Tadi kan kaulan ma'rufah, sekarang kaulan karimah. Di sini kami menyertakan Surah Al-Isra ayat 23 yang mana artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat di atas, Allah mengingatkan pentingnya ajaran tauhid atau mengesahkan Allah agar manusia tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Ajaran tauhid adalah dasar pertama dan utama dalam akidah Islamnya. Oke. Selanjutnya bagaimana pengimplementasian kaulan karimah dalam berdakwah. Yang pertama, berbicara dengan lembut dan sopan. Seorang dai harus selalu berbicara dengan lembut dan sopan kepada audiensnya. Ini mencakup penggunaan kata-kata yang baik, nada suara yang ramah, dan sikap yang hormat. Perkataan yang kasar atau menyakitkan harus kita hindari. Yang kemudian, menghargai perbedaan pendapat dalam berdakwah. Seringkali terdapat perbedaan pendapat antara dai dan audiens. Kaulan karimah ini mengajarkan bahwa perbedaan pendapat harus dihargai dan disikapi dengan bijaksana. Yang ketiga, menunjukkan kepedulian dan empati. Kaulan karimah juga mencakup menunjukkan kepedulian dan empati terhadap audiens. Seorang dai harus berusaha memahami masalah dan kebutuhan audiens serta memberikan dukungan dan nasihat yang bermanfaat.
Selanjutnya, menggunakan bahasa yang positif dan membangun. Seorang dai harus selalu menggunakan bahasa yang positif dan membangun dalam setiap penyampaian dakwah. Bahasa yang negatif atau merendahkan hanya akan menghalangi pesan dakwah diterima dengan baik. Kemudian kaulan maisuro yang ketiga, dalam komunikasi dianjurkan untuk menyajikan tulisan atau bahasa yang mudah untuk dicerna. Bahasa dalam dakwah adalah bahasa yang mudah, ringkas, dan tepat. Kita di sini mencantumkan daripada Quran Surah Al-Isra ayat 28 yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Oke. Al-Maraghi dalam tafsirannya memberikan pengertian dengan mudah dan lemah lembut. Jadi maisuro itu oleh Al-Maraghi ditafsirkan dengan mudah dan lemah lembut. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat, Qaulan maisuro sebenarnya lebih tepat diartikan sebagai ucapan yang menyenangkan. Maisur sendiri berasal dari kata yusr yang berarti gampang, mudah, ringan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kaulan baligo. Kaulan baligo merupakan ungkapan yang memiliki arti perkataan yang mengena. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 63 yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Untuk kaulan baligo ini sendiri memiliki apa ya, objek dakwah khusus, yaitu mereka orang-orang munafik seperti itu. Karena seringkali orang-orang munafik itu membutuhkan perkataan-perkataan yang mengena supaya mereka dapat uh, mempercayai sesuatu yang didakwakan. Bentar. Oke. Kemudian pengimplementasian kaulan baligo dalam berdakwah, yang pertama penggunaan bahasa yang jelas dan tepat. Seorang dai harus menggunakan bahasa yang jelas dan tepat, mudah dipahami oleh audiens. Bahasa yang ambigu atau terlalu kompleks bisa membuat pesan dakwah sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, penting bagi dai untuk menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan latar belakang dan tingkat pemahaman audiens. Selanjutnya, menyampaikan pesan dengan cara yang menyentuh hati. Ini bisa dilakukan dengan menunjukkan empati, perhatian, dan kepedulian terhadap masalah dan kebutuhan audiens. Selanjutnya, menyesuaikan pesan dengan kondisi audiens. Seorang dai harus mampu menyesuaikan pesan dakwah dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan audiens. Pesan yang disampaikan harus relevan dan kontekstual agar dapat lebih mudah diterima dan diresapi oleh audiens. Selanjutnya, menggunakan media yang tepat. Kaulan baligo juga bisa diwujudkan melalui penggunaan media yang tepat untuk menyampaikan pesan dakwah. Media yang efektif dapat membantu memperjelas dan memperkuat pesan yang disampaikan. Selanjutnya, kaulan layinan. Secara harfiah berarti komunikasi yang lemah lembut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Toha ayat 44 yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut. Bentuk pengimplementasian kaulan layyina dalam dakwah yakni berbicara dengan nada yang lembut dan ramah. Seorang dai harus selalu berbicara dengan nada yang lembut dan ramah kepada audiensnya. Nada suara yang keras atau kasar bisa membuat audiens merasa terintimidasi atau tersinggung. Selanjutnya, menunjukkan sikap yang penuh kasih sayang dan kepedulian. Nih, seorang dai harus berusaha untuk memahami perasaan dan kondisi audiens serta memberikan nasihat dan dukungan dengan penuh kelembutan. Yang ketiga, menghindari perkataan yang kasar atau menyakitkan. Seorang dai harus berhati-hati dalam memilih kata-kata agar tidak menyinggung perasaan audiens. Yang keempat, menyesuaikan pendekatan dengan kondisi audiens. Selain kondisi juga harus menyesuaikan karakteristik daripada audiens. Kaulan layinan ini mengajarkan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam berdakwah. Selanjutnya, kaulan sadidan. Kebenaran fakta dalam informasi yang disampaikan kepada publik juga terkandung dalam tuntunan lafal kaulan sadidan. Istilah ini disebut dua kali dalam Al-Quran, yaitu yang pertama ada pada Quran Surah An-Nisa ayat 9, yang mana artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka.
Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Yang kedua ada pada surah Al-Ahzab ayat 70 ya. Ayat 70 sampai ayat 71 yang kami cantumkan. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Langsung saja, bentuk pengimplementasian kaulan sadida ini yang pertama bisa menegaskan kebenaran dengan tegas dan bijaksana. Seorang dai harus mampu menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang tegas namun tetap bijaksana dan penuh hikmah. Yang kedua, menghindari fitnah dan penipuan. Seorang dai harus berhati-hati agar tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau menimbulkan fitnah di kalangan umat. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Seorang dai harus menggunakan bahasa yang jelas dan tepat dalam menyampaikan pesan dakwah. Kaulan sadida ini mengajarkan pentingnya komunikasi yang efektif sehingga pesan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ya teman-teman kalau sedikit kepanjangan. Dan selanjutnya kami kami masukkan kepada sesi ketiga, yakni sesi diskusi kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di presentasi kami dan sesi diskusi dibuka. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Iya, silahkan itu, Kak Ahmad Afif. Itu angkat tangan mau tanya. Enggak, kamu Maulana dulu lah, Bapak. Oh ya, silahkan. Kak Maulana, silahkan. Tadi kan ada pembahasan bahwa mubalik itu, para dai itu tidak boleh menarik terlalu tinggi. Tapi dalam ayat Al-Quran kan wa ya qaumi la as'alukum alaihi ajro. Wahai kaumku, sesungguhnya dakwahku ini tidak meminta upah bayaran. Atau gimana Kak menurut Kakak pandangannya? Terima kasih banyak. Oke. Itu ya, tidak boleh menarif terlalu tinggi ya. Itu tadi materi yang disampaikan oleh Kak Ibna. Mungkin Kak Ibna mau menjawab. Kak Ibna. Oke. Ya, saya jawab ya. Satu-satu ya jawabnya, nggak apa-apa. Atau yang kedua, ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Silahkan kami tampung dulu. Baik, izin bertanya ya mengenai metode dakwah. Tadi kan dijelaskan panjang lebar konsep dakwah dan sebagainya. Mungkin di zaman sekarang yang serba digital ini, di zaman sekarang yang serba kemudahan ini, namun semangat membaca yang sebagian diamati itu menurun. Apakah ada solusi atau saran atau masukan bagaimana sistem untuk metode dakwah di zaman sekarang yang tentunya tidak cuma dakwah saja tapi mudah diterima dan lebih mengarah kepada generasi Z sehingga bisa lebih bermanfaatkan investor atau bahasanya mereka yang akan hidup lebih lama daripada yang tua-tua. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk dua pertanyaan pertama kami ya. Oke, yang pertama tentang pertanyaan tadi mengapa tidak boleh menarik dakwah terlalu tinggi gitu ya. Oke, bagaimana solusinya gitu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, solusi untuk
dakwah dengan metode yang sekarang, yang relevan untuk sekarang, yang mana literasi ya, kurang lebih literasi pada zaman ini itu menurun ya. Kita tahu sendiri ya kan, Indonesia tuh termasuk bagian dari 10 negara eh, terbawah yang literasinya, maksudnya dia tuh dapat peringkat 10 terbawah literasi gitu, terburuk gitu ya. Oke, kita jawab satu persatu. Tidak boleh menarif dakwah terlalu tinggi. Nah, ini bisa kita siasati. Sebentar. Mungkin ini bisa kita siasati dengan cara gini, sebenarnya kalau dakwah itu sendiri tidak ditarif ya. Sebenarnya ini kita melatih siapa? Melatih masyarakat. Melatih masyarakat agar supaya mereka itu bisa lebih menghargai yang namanya ilmu, menghargai orang yang menyampaikan ilmu gitu. Pertama itu, ya kita agar kita bisa lebih menghargai ilmu dan bisa menghargai si pemilik ilmu itu, yang menyampaikan ilmu itu ya kan. Karena kan jujur saja, kalau urusan orang yang menyampaikan atau orang yang berdakwah itu, mereka mencari ilmu dulu kan sebelumnya. Mereka mencari ilmu dulu sebelumnya, dan mencari ilmu itu bukan perkara yang mudah. Banyak kan syarat-syarat untuk mencari ilmu, terutama apa? Butuh waktu yang lama. Sampai ada juga yang di perantauan gitu kan, mengorbankan banyak hal, ibaratnya waktu, terus kemudian harus merantau, kemudian juga biaya yang nggak sedikit gitu kan. Nah, kita kita anggap saja seumpama kita seorang, sebagai posisi kita sebagai pendakwah itu, kita menarif, kita niatkan untuk apa? Supaya masyarakat itu, kita melatih masyarakat supaya mereka bisa lebih menghargai ilmu ya. Kalaupun tidak menghargai si pemilik ilmu itu sendiri, setidaknya mereka bisa menghargai ilmu itu sendiri. Kita latih dengan seperti itu, gitu kan? Karena jujur saja ilmu itu nggak apa namanya, nggak murah gitu ya. Kalau kemudian kalau posisi kita sebagai si orang yang menerima dakwah gitu ya, ini kan berarti konteksnya adalah dakwah yang kayak mubalik-mubalik yang di panggung gitu ya teman-teman ya, berarti itu kan suka narif gitu ya. Terus kalau kita misalnya sebagai em, posisinya sebagai orang yang didakwahi, otomatis sebagai audiens gitu ya, atau al-mad'u, yang kita niatkan itu sedekah atau investasi gitu. Investasi jangka panjang kayak gitu. Jadi ada kesalingan antara si pendakwah dan si orang yang didakwahi ini. Jadi sama-sama ikhlas gitu. Sama-sama ikhlas gitu kan. Jadi kan ikhlas kan bukan berarti sekedar pokoknya dakwah mah nggak usah dibayar gitu. Nggak sekedar seperti itu kan ya. Apa namanya, arti daripada ikhlas itu sendiri kan. Gitu. Jadi ada kesalingan, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas gitu kan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita melatih audiens untuk mereka bisa lebih menghargai ilmu gitu, menghargai orang yang punya ilmu sendiri. Kemudian misalnya kita sebagai pendakwah diundang nih ke suruh apa ceramah di sana gitu ya. Terus kita di dapat itu kan ya, dapat bayaran lah ibaratnya, bukan bayaran ya, kayak dapat amplop gitu. Terus kita gimana cara mensikapinya? Cara mensikapinya gimana? Itu kita harus menyisakan paling tidak 50%-nya. 50% dari pendapatan kita ya, dari dakwah itu kita sedekahkan seperti itu. Kita sedekahkan seperti itu. Cara mensikapi bagaimana supaya kita juga tetap bisa menjaga hati kita, dan kita tidak apa namanya, hanya mematokkan suatu penghasilan hanya dari dakwah. Kalau nggak ada panggilan ceramah, nggak dapat penghasilan dong gitu kan. Ya itu tetap terus seorang pendakwah pun harus selalu introspeksi, harus terus selalu apa namanya, menjaga hatinya gitu, supaya dia kan berdakwah, dia ceramah gitu kan. Dia menggembar-gemborkan jangan cinta dunia, dirinya sendiri cinta dunia gitu kan. Makanya kalau dia dapat pendapatan dari dakwah itu, setidaknya 50% atau berapa persennya kah itu ya, disedekahkan seperti itu. Jangan dimakan sendiri gitu, jangan diambil sendiri gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya Kak Maulana, bisa diterima ya. Bisa diterima ya teman-teman ya. Atau ada yang mau menambahkan?
Bagaimana Kak? Cukup? Cukup Kak, insya Allah. Oke, terima Mantap, kasih. mantap. Apakah dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Silakan. Atau mau mengoreksi? Kalau tidak ada, saya lanjut untuk menjawab pertanyaan kedua. Nah, bagaimana solusi untuk metode dakwah sekarang yang mana literasi itu menurun pada zaman ini? Oke, sebentar. Oke, sebagaimana yang kita tahu ya, Indonesia itu kan menempati peringkat literasi 10 terbawah gitu ya. Artinya sangat buruk gitu literasinya di Indonesia. Kalau dulu literasi itu sendiri adalah sekedar eh, membaca dan menulis itu sudah bisa dikatakan sebagai literasi. Tapi kalau sekarang literasi itu lebih daripada itu. Literasi itu juga memahami apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kemudian kita memproses sesuatu yang kita dapat itu, ya, pengetahuan yang kita dapat itu kita proses, kemudian bagaimana kita menyampaikannya dengan baik, dengan bahasa kita, dengan gaya bahasa kita, itu literasi. Jadi literasi itu kan tidak cukup membaca dan menulis ya. Kalau sekarang itu ada 3 unsur literasi. Yang pertama ada enlightenment, enrichment, kemudian ada empowerment. Itu yang saya ingat. Enlightenment itu mencerahkan, enrichment itu memperkaya, ya, mencerahkan wawasan, kemudian memperkaya wawasan. Yang ketiga adalah empowerment atau memperdayakan, memperdayakan gitu ya literasi. Nah berarti kan kalau minat baca kita turun, ya pada zaman ini minat baca kita turun, sehingga untuk dakwah yang disampaikan dengan metode tulisan itu sangat minim sekali dilirik gitu ya, sangat minim sekali peminatnya. Maka kita bisa menggunakan apa? Kita bisa mungkin dengan sekarang kan era digital ya, banyak sekali itu podcast-podcast ya, atau video-video di YouTube gitu kan ya, banyak sekali yang tentang dakwah. Tapi kemudian kita bisa mendengarkan dakwah-dakwah itu lewat podcast. Kita bisa mengenalkan dakwah itu lewat podcast, gitu ya. Kemudian setelah mendengarkan podcast tersebut atau melihat kalau audio visual dari YouTube gitu ya, kita bisa melatih seseorang itu untuk bagaimana apa kesimpulan yang kamu dapat dari video yang kamu lihat, kesimpulan yang kamu dapat dari podcast yang kamu dengar gitu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa memanfaatkan media sosial gitu ya. Kita bisa membranding diri ya, membranding diri atau kita bisa uh, kan orang-orang sekarang kan nongkrongnya di media sosial gitu ya. Itu karena kan media sosial yang paling dilirik sama orang-orang zaman ini gitu. Orang-orang sekarang kan budayanya budaya nunduk. Nunduknya bukan baca buku, nunduknya main HP gitu kan. Jadi kita fungsikan media sosial itu sebagai sarana untuk berdakwah gitu. Entah itu lewat tulisan, entah itu lewat kita bikin kayak vlog kecil-kecilan kayak gitu, lewat story atau lewat feed Instagram, story WA, terserah itu. Karena meskipun tadinya seseorang yang kita maksud itu tidak berminat untuk membaca story kita, postingan kita, tapi kalau postingan kita muncul terus, lama-lama dia kayak yang satu ya, mungkin dia akan kayak kepo, penasaran, ini bahas apa sih sebenarnya, kayak gitu. Itu kemungkinan seperti itu ya. Jadi untuk di era digitalisasi seperti ini, kita bisa sangat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah. Seperti itu. Literasi itu tidak hanya melulu tentang tulisan, tulis-menulis, atau membaca. Literasi itu bisa dengan, jadi ini kita termasuk enrichment, atau memperkaya literasi dakwah. Dengan lewat apa? Lewat media sosial. Itu kan, banyak banget itu. Apa namanya, orang-orang yang bikin mini video tentang dakwah gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian apa? Tingkatkan literasi yang mana membaca dan menulis itu sudah sangat umum sekali ya. Kita bisa meningkatkan literasi itu, membahayakan literasi itu dengan cara yang lain seperti penggunaan media sosial dengan bijak gitu. Kita membranding diri kita gitu di media sosial. Oh, kalau nonton
story-nya si ini itu bahasnya ini gitu. Jadi kita tuh punya brand gitu, punya kayak branding gitu, membranding diri gitu, nggak apa-apa itu. Itu termasuk dari enrichment atau memperkaya dan empowerment atau memberdayakan dakwah. Jadi tidak melulu dakwah itu yang di panggung-panggung ceramah gitu, nggak melulu dakwah-dakwah itu yang di buku-buku yang Islami gitu, enggak. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman? Ya, bisa, Kak. Allah. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya lagi. Ini Kak, pertanyaan ketiga Oke. tentang Oke. pembahasan tentang dengan qaulal laina. Begini pertanyaan saya. Apakah seseorang berdakwah itu harus dengan qaulal laina saja? Atau memang begini. Kita ambil hadis Nabi. Idza khotaba ihmarat ainahu. Ketika Nabi berdakwah itu merah kedua matanya dengan menyampaikan kebenaran. Nah, pembahasan dengan qaulal laina itu apakah harus dengan cara kelembutan saja atau atas dasar hal-hal yang tertentu kita bahas memang tentang orang penistaan agama kita lembutkan terus atau harus kita pertegas, itu begitu kira-kira begitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kurang lebih apakah konteks dakwah itu harus terus-menerus dengan konteks kawanan lainan gitu ya. Oke, kalau menurut secara pandangan saya Hanya dengan pribadi, qaulal laina. oh iya, apakah hanya dengan kaulan lainan gitu ya? Oke, tadi Ya. ada pembahasan tentang kaulan baligho. Kaulan baligho itu perkataan yang mengena gitu ya. Perkataan yang mengena. Misalnya kalau orang udah dikasih tahu sekali, dua kali nggak bisa gitu ya. Dengan kaulan laina, dengan perkataan yang lembut, perkataan yang halus, perkataan yang sopan, nggak bisa. Kita bisa menggunakan kaulan baligho, perkataan yang mengena. Ya, konteksnya gimana? Kalau dia emang nggak bisa dibaik-baikin, nggak bisa dilembut-lembutin gitu ya, ya udah kita bisa main kaulan baligho itu perkataan yang mengena, sedikit kayak menyindir mungkin atau sedikit marah, menunjukkan sesuatu bahwa kita itu nggak ridho dengan apa yang dia perbuatkan seperti itu. Maka kita bisa menggunakan kaulan baligho atau yang diartikan dengan perkataan yang mengena. Pokoknya gimana caranya itu bisa kena di dia seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti bisa dilengkapi sama Ustadz karena di sini Ustadz sudah hadir. Baik, Kak, Begitu terima ya. kasih atas jawabannya. Ya. Kemudian karena di sini dosen sudah hadir, untuk sesi keempat adalah sesi untuk dosen. Dipersilahkan, Ustadz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa-mahasiswa SSFI angkatan ke-3 untuk mata kuliah metodologi dakwah. Yang pertama, kemarin kita Sabtu tidak bisa ya karena saya tidak ada acara, maka diganti hari ini. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih untuk pemateri dan penyusun makalah pada kesempatan kali ini. Karena sudah berusaha untuk menyusun makalah sebagaimana yang telah ditetapkan. Baik, yang kedua, mohon moderator coba disiapkan tadi pertanyaan-pertanyaannya yang masih mengambang, lalu ada penjelasan sembari saya akan memberikan review untuk makalah ini ya. Nanti review tulisnya saya kirim ke ketua kelas untuk bahan
penyempurnaan atau revisi. Baik, yang pertama saya mengapresiasi betul untuk makalah ini secara sistematika sudah pas ya, sebagaimana format yang kemarin kita sepakati. Barangkali ini teman-teman bisa diikuti begini nih, makalah etika dakwah dalam Quran oleh Fatih Ainur Robani, Ibn Nuzula, Muhammad Yusron, dan Safir Nuraila. Saya kira begini, sis. Kemudian untuk catatannya, yang pertama, setiap awal paragraf, baris pertama itu agak menjorok. Rata kanan kiri boleh, tetapi baris pertama menjorok ke kanan. 7 tab atau 7 ketutan. Coba diperhatikan kalau teman buka makalahnya itu di kata pengantar, ya itu kekurangannya adalah di tab. Tapi kalau di latar belakang sampai setelahnya itu sudah oke. Cuma tabnya masih kurang. Tabnya masih kurang. Terlalu sedikit. Oke. Itu satu. Yang kedua, untuk ini pemakalah dan penyusun makalah mohon bisa dicatat ya, meskipun nanti saya catat reviewnya. Kemarin saya sampaikan salah satu makalah atau buku misal yang enak kemudian dibaca adalah tidak menampilkan paragraf yang terlalu panjang. Idealnya itu 6-7 baris. Teman-teman lihat di pembahasan, di definisi etika, itu banyak sekali itu. Satu paragraf itu enggak dua halaman ini. Ini bisa dibuat 4 paragraf sebenarnya. Tuh, 4 paragraf. Ini panjang sekali. Nanti kalau terlalu panjang, satu mengganggu mata, yang kedua memberikan mata yang jenuh. Ya, ini mohon dirapihkan, terus agak ke kiri. Ya, untuk paragraf terlalu gemuk sekali ini, lebih dari 6 atau 7, hampir semuanya. Itu yang kedua. Kemudian untuk di bagian penutup atau kesimpulan, saya harap ini kawan-kawan semua bentuknya sudah pas ini. Ya, bangunan sudah pas, cuman secara aturan EYD untuk menunjukkan tingkatan pointer pertama, kedua, ketiga, tulisan pertama dimiringkan. Etika tersebut meliputi pertama, itu miring semua. Ini semuanya berlaku untuk teman-teman semua. Ya, untuk semua. Ini perlu dilatih. Jadi untuk kesimpulan yang pointer pertama, kedua itu harus dimiringkan. Untuk footnote saya kira sudah oke, sudah lengkap ini. Ya, sudah ada catatan kakinya, penulisannya juga sudah pas. Nama buku dimiringkan. Oke, kemudian saya cek secara sekilas di makalah ini, saya mau ambil misal tentang etika dakwah qaulan karima. Ya, etika dakwah qaulan karima. Setelah ayat dan terjemahan, nah ini setiap terjemahan harus dimiringkan. Harus italik semuanya. Harus italik. Ini belum miring semua ini terjemahan, terjemah Al-Qur'an. Harus miring. Terus setelah miring dikasih keterangan dalam kurung KS atau Quran surat. Ya, KS titik nama surat, titik 2 nomor surat, terus ayat tutup kurung. Ya, untuk penulisan terjemah miring ditambah keterangan itu. Nah, ini penting sekali untuk biar kenapa jangan dianggap bahwa terjemah itu sama tidak miring, dianggap itu masuk dalam bagian tulisan teman-teman. Padahal itu terjemah Quran. Itu harus miring. Yang selanjutnya untuk setiap ayat, saya kira ini perlu tambahan di judulnya ayat dan tafsirnya. Tetapi kemudian kalau kita lihat di footnote-nya saja, di footnote-nya saya belum menemukan kitab tafsir yang menjadi rujukan. Tafsirannya di mana saya belum tahu ini. Setiap
qaulan karima, qaulan baligho, qaulan layyina. Artinya ini penyusun makalah belum memasukkan tafsirnya. Coba nanti bisa dijelaskan saya kira. Di sisi mana tafsirnya ini? Satu, saya melihat belum mencantumkan karena dari catatan kakinya belum ada kitab tafsirnya. Semuanya Jalaluddin Rahmat. Nah, kalau tafsir kan berarti kitab tafsir. Terjemahnya juga banyak, Ibnu Katsir. Kemarin kan sudah ada yang teman-teman ngirim link saya kira. Nah, ini ada satu nih, Quraish Shihab, tapi ini bukan tafsir membumikan Al-Quran. Itu. Ini kekurangannya. Padahal tafsir terbawi itu harus mencantumkan esensi tafsirnya per ayat. Oke. Kemudian yang untuk tambahan pula, ini kan tentang ayat dan tafsirnya. Berarti harus ada analisa dari penyusun makalah ini. Saya ingin melihat di bagian subbab bahwa di setiap subbab ini belum menyimpulkan setiap subbab yang diinginkan apa. Contoh misal di setiap subbab qaulan baligho, qaulan karima. Jadi intinya qaulan baligho itu apa? Setelah menyampaikan pendapat atau ayatnya atau terjemahannya atau pendapat orang lain itu disimpulkan secara bahasa pemakalah. Ini belum. Contoh misal coba teman-teman buka di qaulan karima. Nah, ayatnya sudah, terjemah sudah, terus langsung implementasi qaulan karimah dalam dakwah. Tuh. Jadi sebelum implementasi disebutkan dulu posisi Anda sebagai penyusun. Oh, yang dimaksud qaulan karimah artinya ini. Jadi menyimpulkan ringkas. Baru kemudian menarik qaulan karimah dalam kehidupan. Ini belum nih untuk pemakalan ini semuanya berlaku. Jadi setiap membahas subbab setelah menyampaikan ayat, tafsir atau pendapat ahli, teman-teman ditutup dengan kesimpulan. Itu jadi tidak ngambang nanti. Oh, jadi qaulan karimah menurut ini artinya posisi teman-teman sebagai penyusun memilih pendapat ini gitu loh. Ada yang tanya, Ustadz berarti subjektif. Ya memang lawan penyusun kan subjektif. Tetapi subjektif itu ada argumentasinya. Anda memilih itu ikut pendapat siapa di atas tadi. Itu. Nah, ini belajar. Ya, ini semuanya dari awal sampai akhir makalah pertama kemarin. Ya, ini saya kira nanti makalah berikutnya sudah ada perubahan, sudah ada kesimpulan dari penyusun. Biar tidak ngambang ini kan banyak banget nih. Setiap subbab. Oke. Yang paling utama adalah tentang tafsirnya. Tafsirnya. Apakah qaulan karimah itu artinya sama dengan qaulan baligho, ya. Nah, ini kan ada qaulan maisuro, apa waqulu qaulan sadida. Di Quran kan ada itu. Nah, ini apa ini? Ya. Nah, oke, itu nanti saya secara umum itu review dari saya. Untuk secara makalah ini sudah memenuhi syarat. Ya, tinggal kelengkapan tadi itu untuk menunjukkan bahwa kita ini tafsir tarbawi. Karena membawa tafsir berarti porsinya tafsir saya kira lebih banyak. Baik, untuk selanjutnya tadi ada pertanyaan apa ya? Ya, baik, terima kasih Ustadz atas komentarnya dan masukannya. Tadi ada kurang lebih ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tadi kan ada pembahasan tentang kalau dakwah itu tidak boleh menarif terlalu tinggi. Itu bagaimana untuk mensikapinya. Kemudian yang kedua, solusi metode dakwah untuk era sekarang, yang mana era digital, kemudian yang mana literasi itu sangat sangat minim gitu Ustadz. Bagaimana cara untuk mendakwah dengan metode yang sekarang, yang sesuai dengan sekarang gitu. Yang ketiga, konteks apakah dakwah itu harus dengan qaulan apa tadi? Qaulan layyinan gitu. Apakah tidak boleh seperti yang ditanyakan tadi seperti hadis Rasulullah yang mana Rasulullah itu menunjukkan bahwa beliau marah dengan memerah matanya seperti itu kurang lebih. Ada 3 pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama terkait apa tadi ya? Menarif dakwah Ustaz. Oh iya. Tidak boleh ya.
Menari dakwah. Betul, kita kan temanya etika dakwah. Etika dakwah, menari dakwah. Ini bahasa boleh, ini berarti bahasa hukum ya. Kalau etika, ya, nah ini perlu, kemarin di awal saya sudah sebutkan ada namanya fiqhud dakwah. Berarti kalau bahasa fiqhud dakwah itu berarti sudah bicara hukum tentang dakwah. Nah, tetapi harus dibedakan antara fikih dakwah dengan etika dakwah. Kalau etika dakwah, mungkin orang itu secara hukum sah, tetapi secara etika tidak elok. Contoh, ini harus dibedakan dulu ya. Orang sholat itu nggak pakai kaos, tapi sudah nutupin aurat, sah, betul? Untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Tetapi secara etika, patut nggak? Tidak. Oke, itu kalau nah, kalau kemudian pandangan ini ditarik dalam hal narif apa? Narif menjadi penceramah. Kalau hukum narif itu ya, kan yang pertama hukumnya itu adalah kalau menurut hukum asal ya, itu orang masuknya adalah bab ijarah, upah, ujroh upah. Dalam hadis Nabi itu dikasih sebelum keringat sudah. Yang menjadi masalah itu kan ada tarifnya, betul. Kalaupun tidak ditarif, orang itu kalau sudah meminta jasa akan dikasih upah. Oke. Kemudian, ini masih bicara hukum. Apakah itu boleh? Ketika bahasa boleh menarik upah, itu sudah ada ridon biridon. Antarodin min huma. Kalau di bahasa Quran. Kedua belah pihak, bahasa sederhananya, loh, Anda membuat acara ngundang saya, Anda pasti sudah mengira-irakan. Kan tasitanya tarifnya. Itu. Oke. Jadi kalau boleh karena ada ridho karena panitia sudah tahu karena ini si penceramah memberikan harga. Dan orang lain. Kalau kemudian menarif itu justru menjadikan menjadi hal negatif, maka berarti ini menjadi negatif pula. Hukumnya berarti ya bahaya juga. Gitu. Bahaya juga ini dari sisi hukum, belum sisi etika ya, belum sisi etika. Jadi setiap ibadah itu jangan ada membahayakan diri sendiri dan orang lain. La dororo wala diroro. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan merugikan orang lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaidah lagi, kalau ada dua, sekarang saya mau tanya. Soal fenomena tarif dakwah itu, kalau tidak narif dan kalau narif dan tidak narif lebih bahaya mana? Bahayanya lebih gede mana? Kira-kira kalau narif bahaya enggak? Dan kalau tidak narif bahaya gede mana? Lebih bahaya yang nggak narif, Ustaz. Berarti kalau tidak bahaya narif, untuk biaya bisarohnya bagaimana biasanya? Maksud saya lebih bahaya yang tidak narif. Alasannya? Lebih kepada apa ya? Seorang audiens itu lebih kepada tidak menghargai si dai tersebut, Ustaz. Tidak menghargai dai tersebut. Oke, Ya. selain bahaya tidak menghargai. Sesuatu yang sifatnya gratis itu kan apa namanya? Rentan sekali untuk diremehkan, Ustaz. Oke. Ya. Ini saya ingin mengajak teman-teman itu belajar usul fikih kalau pernah ya. Ada istilah itu idza ta'arada mafsadatani ru'ya minhuma akhafu minhuma. Kalau ada dua bahaya berbenturan, maka yang dipilih bahaya yang paling ringan. Maka tadi saya tanya, lebih
bahaya mana kalau penceramah tidak narif atau lebih bahaya narif? Nah, kira-kira teman-teman lebih dihitung yang mana itu? Kalau tidak narif, tadi Mbak ini moderator bilang bahaya karena menghargai, bisa takut kecewa. Kan gitu. Kalau narif, ya kan, seolah-olah memaksa. Ya resiko, memang harus resiko. Salah siapa? Misal begitu. Nah, inilah yang tadi saya maksud. Bahwa fenomena tarif ini secara ini saya bilang itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena sama-sama antarudin. Hukum ya, ini hukum nih. Sama-sama sudah tahu maklum. Kalau pingin yang lain ya jangan cari yang itu. Itu sebenarnya ada yang narif secara manajernya dia kasih tahu. Oh ya ini. Ada juga narifnya itu hanya apa ya istilahnya lumrahnya lah. Padahal dari dia-nya tidak ngasih patokan, tetapi oh kemarin di tempat sini dia sekitar 15 juta. Kan gitu. Nah, akhirnya kemudian menjadi tradisi kalau ngundang kiai ini dia ini. Nah, kalau saya pribadi hukum menarif itu boleh dengan catatan dari itu antarodin karena hukum itu sudah menjadi jual beli. Kita ambil jasanya, mereka memberikan jasanya. Nah, tapi dari sisi etika, ini yang kita bahas etika dakwah di sini. Pertanyaannya, dakwah itu adalah memberikan apa yang menjadi tujuan utama dakwah itu, mengajak kepada kemarin pengertian dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kan begitu. Nah, kalau kemudian narifnya terlalu tinggi, mohon maaf, saya tidak sebut salah satu artis, ustadz artis, teman-teman saya tahu lah. Ya, tahu itu ustadz artis pasti berbandrol. Itu justru secara etika dakwah menjadi berkurang. Sudah ngajinya cuma itu, tapi mahal. Nah, secara etika dakwah ini yang kacau. Ya, kenapa? Karena dia sudah terlanjur tokoh. Itu. Nah, maka saya punya prinsip sebagai pribadi. Ya, untuk kalau ingin ngaji, ya, kalau ingin ngaji, undanglah benar-benar ustadz kiai yang bisa paham betul tentang agama. Minimalnya bisa baca kitab. Bahkan kalau kata guru saya ngaji itu ya bawa kitab. Tuh. Oke, kalau sudah bicara artis, itu sudah bukan lagi istilahnya itu bukan ngaji. Ya, istilahnya itu sudah menjadi tontonan. Meskipun isinya mungkin ya ada ajakan dan semacamnya. Itu. Nah, ini pesan guru saya kalau saya pribadi saya ngikut itu. Maka secara etika dakwah, orang yang menarif itu kemudian memaksakan karena ada cerita ya. Ini pernah ada di desa ini di Cilacap. Gara-gara tarif Ustadz kondang artis, punya pondok dia, Kiai Gus lagi. Itu hanya soal deal-dealan, harga tidak jadi. Dan akhirnya ngotot ingin ditambah dan semacamnya. Ini belum booking hotelnya ini. Loh. Nah, makanya ini yang saya bilang. Jadi secara etika dakwah bisa menjadikan bahaya. Maka saya kira saya menjadi teringat ini sebagai tambahan saja. Khususnya ini untuk kalau teman-teman yang hafiz Quran, kalau ngajar itu kalau ditanya kira-kira berapa ustazah ini untuk anak saya, boleh nggak narif? Boleh, itu ujroh. Tetapi tadi itu kita ini diniati bukan karena kita menjual, tetapi bentuk saya tenaga. Matematis boleh, oh saya kan privat bensin, oh boleh. Itu boleh itu. Tetapi itu tidak la dororo wala diroro. Jangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, yang penting ridho. Gitu. Makanya mohon maaf ya, kalau ini gambaran saja. Kalau teman-teman di Jakarta itu, kalau privat itu sudah ada pilihannya. Orang tuanya sudah tahu, kan pasti tanya, ini berapa Ustadz? Oh, kalau privat sekian Bu, ini sudah sama
sekian jam cuma sudah sama bensin. Oh kalau online sekian Bu. Jadi sudah jelas. Nah itu yang saya maksud antarodin di situ. Nah itu bentuk etikanya di situ. Memberikan transparansi. Itu. Nah jadi transparansi itu adalah sebuah etika dakwah. Tetapi secara hukum boleh. Oke. Yang kedua tadi apa tadi pertanyaannya? Solusi dakwah untuk era sekarang yang mana sangat minim literasi, Ustaz. Wah, ya ini PR kita semua ini. Minim literasi. Yang paling sederhana ya kalau saya lihat khusus secara karakter Indonesia ini kalau menurut survei netizen atau masyarakat Indonesia ini adalah orang yang paling rusuh nomor 1 di dunia lah. Ya, nomor 1 di dunia rusuh dan paling banyak pengguna medsosnya per hari, per detik di dunia. Nah, saya kira untuk bagaimana dakwah ini yang paling penting menurut saya itu adalah berbicara, bertindak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua, kalau Anda punya media sosial, paling sederhana, namailah media sosial dan bentuk pekerjaan Anda sesuai dengan kenyataan. Contoh, Facebook Anda, Twitter Anda namanya sudah samaran. Pekerjaannya biar keren ditambahin. Postingannya artinya akun fake gitu loh. Ini dari hal yang terkecil saja. Kan banyak ini sekarang. Akun-akun fake yang mengatasnamakan misal isinya itu agama semua. Tapi provokasi. Ya, provokasi. Entah itu nyerang pemerintah, itu nyerang golongan satu, dan lainnya. Nah, ini menurut saya menjadi gaduh. Cobalah jujur dalam setiap hal. Anda namanya misal Aini, ya akun Anda namanya Aini. Anda bekerja sebagai apa? Gitu. Nah, ini kalau ditanya gimana bermedia sosial takwa itu, jujur dalam minimal bermedsos. Teman-teman semua 30 yang hadir, media sosialnya namanya sama nggak dengan nama asli? Sama. Kalau sama berarti Anda sudah jujur sejak awal. Ada yang bilang Ustadz, saya kan biar keren loh. Oke lah, gitu. Saya contoh ya di dalam dunia penulis, saya kan penulis, itu punya nama pena, tetapi saya nggak pakai nama pena. Kenapa? Karena orang biar tahu lah bahwa saya ini jujur dalam segala hal. Coba Anda mulai dari hal kecil itu media sosial, pasti teman punya apapun. Yang kedua, kalau Anda sekarang jadi guru, malu Ustadz mau namain dia, ya ditulis saja di Facebook atau di Twitter itu pekerjaan apa Anda itu. Karena sekarang gini teman-teman, orang yang bukan bidangnya mereka lebih berani dari kita. Itu paling bahaya gitu. Ustadz berarti itu sombong, bukan sombong. Justru itu di zaman sekarang orang yang bukan ahlinya menampakkan diri, kita harus lawan dengan bentuk kesombongan ilmu. Gitu. Bahasanya Seperti di situ membranding untuk ya Ustadz ya. betul, personal branding. Itu. Kayak saya contoh ya, saya di Facebook saja, saya kan aktif di Facebook ya ketimbang yang lain. Saya untuk pekerjaannya itu bla 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 sesuai dengan kenyataan. Ya, meskipun itu misal pernah pengalaman kerja ditulis di situ. Nah ini mulai dari situ karena gaduhnya Indonesia itu berawal dari media sosial. Kalau Anda sudah tidak jujur, ya wallahu alam bishawab. Tuh, ini terlepas dari yang lain ya. Tontonan Anda itu ustadznya siapa itu belum, tapi dimulai dari situ. Oleh karena itu, sekarang kalau Anda punya medsos, hari ini sudah mulai harus diganti. Gitu. Kecuali kalau misal medsosnya untuk dagang, reseller gitu, nggak masalah. Ya, Putri All Shop misal, nggak masalah. Dagang, tapi kalau untuk yang isinya itu akun pribadi, ya saya kira itu. Nah, apalagi yang ustadz-ustadz ini yang sudah punya lembaga itu harus namanya asli itu. Apalagi nanti kalau mau jadi DPR harus asli itu. Ya, di DPR harus punya personal branding meskipun nama samaran juga nama beken, nama panggung juga boleh.
Orang bisa bikin nama panggung. Tetapi untuk zaman sekarang saya kira biar mengurangi ya dakwah yang sekarang kurang literasi, kejujuran. Dan yang paling penting nih karena teman-teman belajar mahasiswa, kejujuran akademik. Kalau Anda itu ngutip ya dikasih kutipan. Tuh, jangan tidak dikasih kutipan seolah-olah ini 30 halaman. Keren kali nih. 30 halaman. Dulu itu orang menulis itu yang dikejar banyaknya. Semakin banyak lembarannya tebel, semakin banyak footnote-nya, catatan kakinya itu hebat. Seolah-olah dia baca buku banyak. Sekarang tidak. Sekarang ini dia saat presentasi menguasai atau tidak. Bahkan saya lupa, saya punya teman di kuliah. Teman saya di Cilacap, dia kuliah di Belanda, S3. Papernya cukup 20 halaman disertasi. Padahal disertasi itu minimal 500. Cuman 20 halaman. Kenapa? Karena yang dipentingkan kontennya mereka itu. Penemuannya dan metodologinya. Nah, itu kejujuran akademik dari situ, teman-teman. Kalau Anda nulis ya cantumkan di situ. Ya, cantumkan di situ. Nah, itu penting sekali. Jadi media sosial berawal dari kejujuran. Itu. Saya tidak tahu, ya udah jangan dikasih dimasukkan. Terutama tadi guna media sosial, mulai dilatih. Sekarang dicek media sosial teman-teman, lama samaran atau nama asli. Gitu. Atau mau ngeghosting ya biar tidak asli gitu ya. Yang masih jomblo-jomblo ini, wah bahaya ini. Nah, itu sudah bagian dari bentuk, bukan lagi etika dakwah itu berarti. Oke, pertanyaan ketiga tadi, saya dengar suaranya Reza, soal apakah sekarang dakwah selalu harus qaulan layyina, sebagaimana yang tadi etika dakwah ya, ada qaulan baligha, qaulan karima. Dan ini memang menjadi PR ya, PR-nya itu bahwa dakwah itu kalau menurut metode dakwah kan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Cuman cara penyampaian ini kan ekspresi sebenarnya. Ekspresi menyampaikan. Metodenya itu dengan ilmu, dengan debat atau dengan nasihat itu metode. Tetapi ekspresinya apakah dengan marah-marah, keras, tegas atau dengan lembut, pelan. Contoh, Anda punya anak, punya siswa. Sama-sama nasihatin, jangan kamu kalau lagi belajar itu jangan ya. Itu kan nadanya keras sama marah ya. Tapi kalau dipanggil, nak, kalau ibu, ustadz, nanti duduk yang manis ya. Kan begitu. Nah, apakah harus selalu qolaina? Saya kira tidak. Itu ekspresi. Ekspresi saat berdakwah. Kalau kemudian ditarik Kanjeng Nabi juga pernah marah. Kita lihat kondisinya. Kita lihat kondisinya. Ustadz, kan karakternya orang timur itu pemarah. Betul. Cuma nyuruh saja, kakak, sini kakak. Kan kayak marah itu. Beda dengan orang Jawa yang unggah-ungguhnya ini sekali. Nah itu satu, orang Arab itu keras. Kenapa? Karena gurun, panas. Secara geografi menentukan, maka dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, dakwah itu juga, ekspresi dakwah itu dipengaruhi dengan lokasinya. Orang Arab itu kan lokasinya panas, bayangkan 40 derajat ke atas. Bahasanya kasar, apalagi orang Badui. Ya kan? Maka jangan heran kalau ngomongnya saja sudah kayak orang marah. Orang Timur, Papua, Maluku, ngomong biasa saja itu kayak orang marah. Orang Medan juga begitu. Ada di sini orang Medan. Ada ya. Nah itu orang Papua juga ya. Kalau orang Jawa mungkin dianggap marah gitu. Nah itu artinya apa? Bahwa qaulal layyina itu adalah ekspresi. Satu, dia karakter di mana dia tinggal. Tuh. Apakah bisa? Makanya tadi melihat dakwah itu melihat muktadul halnya, kondisi dan situasi. Pertanyaan berikutnya, apakah harus selalu qaulaina? Tidak harus. Kalau dalam ilmu balaghah
Orang yang sudah percaya itu tidak perlu pakai taukid. Contoh, misal Mas Maulana Ibrahim orangnya percayaan. Tadi Pak Yai Gus Baha sudah datang. Cukup saja Ja'a Gus Baha. Kalau Mas Maulana Ibrahim orangnya agak kurang ragu, masih ragu. Saya tambahin qad ja'a Gus Baha. Sungguh Gus Baha datang. Nah, kalau misal Mas Maulana Ibrahim ini orang ragu-raguan lah, sama saya sudah sensitif, sudah sensi, belum ngomong sudah ragu. Saya tambahin lam taukid. Laqad ja'a Gus Baha. Yakinlah sumpah, gitu loh. Gus Baha sudah datang. Nah, kalau melihat ini berarti tidak semua itu harus lembut. Kapan lembut, kapan bisa keras. Kalau bahasa sederhana saya, jangan bangunkan singa yang lagi tidur. Satu. Yang kedua, secara fitrah, orang yang ekspresinya dakwanya keras, ya mungkin akan membara untuk memberikan semangat. Karena karakternya begitu. Tetapi ya, bagi sebagian orang itu sekolah marah-marah. Yang paling penting adalah bahwa tumbuhkan rasa bahwa itu apa yang diucapkan adalah benar. Maka prinsipnya apakah harus selalu lembut atau keras? Unzur maqala wala tanzur man qala. Satu. Yang kedua, tetap harus melihat kondisinya. Kalau ini orangnya baru belajar ngaji, langsung kaulan, yang keras, ya udah ya kacau, takut. Maka harus pelan. Nah, saya maksud begitu. Jadi harus bisa melihat lokasi dan kondisi. Ya. Nah, pilihan kaulan baligho itu adalah alternatif sebenarnya. Kaulan karima itu kapan? Kaulan layina itu kapan? Fir'aun itu kan orang-orangnya keras kepala, tapi Nabi Musa waqulu kaulan layina. Sederhananya itu, ya. Kalau di Indonesia itu jangan air susu dibalas air tuba. Ibaratnya itu air susu Nabi Musa, air tuba itu siapa? Fir'aun. Nah, kalau sama-sama keras ya Fir'aun tidak akan itu. Nah, ini contoh kecil. Jadi harus pintar-pintar lah bijak. Kapan harus keras, kapan harus ini. Nah, meskipun keras tidaknya itu ekspresi sesuai dengan daerah masing-masing karakter. Itu. Saya kira itu demikian. Baik, ada lagi yang perlu ditanyakan? Izin Ustaz bertanya tadi mengenai makalah. Itu yang referensi yang tafsir itu yang Ustaz maksud itu bagaimana Ustaz? Kan tadi referensi tafsir. Oh ya, referensi tafsir itu ya dari kitab-kitab tafsir. Oh, tafsir berarti kalau tafsir Maraghi. Oh boleh, serah mau kitab tafsir apapun boleh. Enggak, tadi kayaknya ada Ustaz, tadi. Oh ada ya. Artinya kalkulasinya kan itu ada ayat kaulan karimah, kaulan baligho. Meskipun ada, harusnya setiap ayat ada tafsirnya. Oh, tapi di footnote gitu ya, iya betul, di footnote saya belum menemukan itu di setiap ayat. Jadi kalau mencantumkan ayat yang mau dibahas tadi, misal kaulan layina, ayatnya apa? Waqulu kaulan layina, terjemah, kemudian menurut tafsirnya. Terus subbab kedua kaulan baligho, ayatnya terjemah, tafsirnya lagi. Meskipun sama-sama tafsir. Gitu. Jadi harus menunjukkan tafsirnya di situ. Nah, di footnote dikasih. Kalau di dalamnya dikasih, tapi footnote-nya, saya kan tahunya di footnote kan begitu. Untuk mengecek bahwa Anda ini mencantumkan tafsir kan minimal di footnote, di catatan kaki. Meskipun saya kan udah ngasih Ustaz di dalam, ya saya kan nggak tahu. Karena untuk mengecek minimalnya itu di footnote. Itu cara sederhana. Itu satu. Yang kedua, kalaupun di footnote, nanti di paragraf itu ada nama penafsir. Contoh, menurut Al-Maraghi, mufasir, pengarang. Nah, itu berarti dia ngutip di sini. Kan begitu.
sudah tidak ada nama penulisnya di paragraf, sudah tidak ada catatan kaki. Lah ini tafsir atau bukan gitu loh. Makanya setiap mau memberikan keterangan tafsir, saya harap di paragraf itu ada keterangan begini. Ayat di atas dalam kitab tafsir. Nah, atau ayat di atas sebagaimana pendapat mufasir bla bla bla. Berarti dia ngambil pendapat mufasir. Gitu. Jadi tidak rancu mana yang pendapat bukan mufasir, mana pendapat yang mufasir. Terus ditambahi di catatan kaki biar jelas. Oh ya, Anda ini ngambil di catatan kaki. Tuh, ini untuk kelengkapan semua yang lain, ya, yang lain. Maka kemarin kan ada yang ngirim sudah link tafsir terjemah loh, kalau nggak salah kemarin. Meskipun cukup satu tafsir aja nggak apa-apa. Tafsir Ibnu Katsir juga boleh. Tuh, ada lagi? Izin Ustadz untuk Ya. tadi kan disampaikan bahwasanya setelah artian itu disebutkan dalam kurung Quran surah, disebutkan suratnya kemudian ayatnya. Akan tetapi kalau sebelumnya itu sudah disebutkan seperti sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah misalnya ayat sekian gitu. Apakah tetap harus dikasih Quran surah dalam tanda kurung? Oh ya, untuk idealnya kalau mencukupkan sih tidak apa-apa, tetapi biar ini penyempurnaan dikasih tetap saja. Itu. Biar ini sebagai pembeda antara paragraf. Meskipun sudah miring ya, bahwa paragraf itu adalah terjemah dan dari mana terjemahnya. Gitu. Saya kira untuk tambahan saja meskipun sudah disebutkan di atas. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukupkan. Saya ulangi lagi. Saya ingatkan teman-teman, makalah semuanya harus selesai di akhir bulan ini, 31 Juli. Nanti saya tagih ke ketua kelas, semua makalah harus sudah selesai. Saya kira bisa mencontoh makalah yang ini ya, untuk formatnya persis kayak gini. Udah oke nih, ada halaman. Cuman tadi itu EYD-nya yang perlu nanti saya koreksi. Biar latihan tidak apa-apa. Oke, saya kira itu cukup. Besok kita ketemu kembali. Hari Sabtu ya, hari Sabtu. Ini kan Sabtu, ini kan pengganti kemarin. Kita besok Sabtu masuk kembali. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih.